Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Wejangan Saka Jawa sing ampuh kangge nentremke atimu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana, berbagi sebuah edukasi khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau sedang menunggak hutang kartu kredit. Dan kali ini saya akan memberikan pencerahan, akan memberikan sugesti dengan cara apa yang telah saya dapatkan dan saya telah terapkan di hati saya. Itu sangat-sangat manjur. Dan ketika ada sebuah wejangan dari Jawa, jadi saya perlu memberitahukan dulu bahwa saya ini memang suka sekali dengan khotbah-khotbah, dengan adanya nasihat-nasihat dari entah itu ustadz, kiai, bante dari agama Buddha, pendeta atau romo dari pendeta dan Kristen, romo dari agama Katolik. Mohon maaf saya sedikit masih terganggu akibat kena atau terpapar virus COVID-19. Jadi saya tidak bisa bersuara secara lantang. Dan akibat saya suka dengan itu, dan juga karena saya di masa kecil, di waktu kecil itu seringnya serawungan itu adalah berteman atau dalam komunitas kejawen. Jadi bapak saya dulu beternak ayam. Pertama kali kami beternak, bapak saya almarhum beternak di seputar Mojosongo. Mojosongo itu kalau waktu saya kecil itu sudah di pinggir kota. Tapi dengan adanya kemajuan zaman yang telah sampai hari ini, Mojosongo bukan lagi pinggiran kota tapi sudah padat penduduk dan tidak dapat dikatakan sebuah pinggiran kota lagi. Dan ketika usaha almarhum bapak saya berkembang beternak ayamnya, almarhum expand perluasan tanah dan akhirnya almarhum memutuskan membeli peternakan di daerah Gebak Kramat. Kalau tidak keliru, dukuhnya Kanten. Gebak Kramat, kecamatannya. Kemudian jika Anda mungkin penasaran, sedikit akan saya jelaskan. Jalan Raya Solo Sragen, kita menuju ke Sragen, sebelum atau sesudah kecamatan Gebak Kramat ada belok ke kiri. Ada belok ke kiri dan nanti akan kita jumpai sebuah pabrik kimia besar, dan ketika sudah di depan pabrik kimia besar itu kita membablas pol sampai
ujungnya nanti sungai Bengawan Solo, dan bapak saya beli lokasi peternakan di daerah di situ, di samping sungai Bengawan Solo. Nah di sini karena saya tuh dulu kecil kalau habis pulang dari sekolah seringkali itu menemani di peternakan ayam, otomatis untuk berbahasa Jawa, kromo inggil, saya juga bisa sedikit-sedikit. Dan dalam kehidupan saya di waktu saya masih SMP atau SD ya, saya lupa, itu seringkali saya tuh bicara dengan pegawai-pegawai dari almarhum. Ada yang muda, ada yang tua, dan saya suatu ketika itu mendengarkan sebuah wejangan dari salah satu pegawai yang memberi wejangan kepada temannya. Jadi pegawai almarhum almarhum papa saya punya pegawai banyak. Salah satu pegawai lakinya ini nyeplos memberikan sebuah nasihat. Nasihat itu kalau bahasa Jawa wejangan pada temannya, sesama pegawai almarhum ayah saya. Dan itu kebetulan saya ikut mendengarkan. Intinya gini, kata-katanya pegawai almarhum bapak saya ini, namanya Mbah Bagong kalau saya manggil Mbah Bagong. Nduk, yen kowe saiki ana utang lan kondisimu saiki ora duwe duit, sing nageh marani kowe ditemoni lan disauri. Aja malah ngindo. Itu ingat saya. Kemudian Mbah Bagong ini melanjutkan kalimat yang kedua. Ning yen kowe duwe utang lan saiki kondisimu wis duwe duit, sing nageh marani kowe disaur. Oke, saya akan coba terjemahkan apa yang saya dapat dari mantan pegawai almarhum ayah saya. Tapi saya tidak tahu Mbah Bagong ini masih hidup atau tidak, karena sudah puluhan tahun saya tidak mengunjungi daerah Kebak Kramat. Intinya Mbah Bagong ini memberikan nasihat pada temannya sesama pekerja. Itu sebutan orang desa kepada lelaki. Nduk itu adalah sebutan orang desa untuk perempuan. Jadi, hei kamu laki atau hei kamu perempuan, kalau kamu saat ini sedang punya hutang dan kamu saat ini tidak punya uang, ketika ada yang datang menagih hutang kamu,
kamu harus menemui dan kamu harus berani untuk berkata tidak punya uang saat ini. Terus kalimat berikutnya kan ada ningnya ya, ning itu tapi jika kamu punya uang, jika kamu punya hutang, mohon maaf, dan kondisi kamu saat ini sudah punya uang, ketika ada orang yang menagih hutangmu, disaur itu bahasa Indonesianya dibayar. Jadi itu termemori dalam pikiran saya, entah itu saya SMP atau SD, tapi jadi para pekerjanya almarhum bapak ini kalau pas lautan tuh jam istirahat kerja tuh gujek gitu tuh saya sering kali ikut mendengarkan terus mencerna lah. Entah kenapa ketika saya di 2013 itu mengalami sebuah prahara kehidupan di mana perusahaan saya kolaps, di mana saya sedang ada gugatan perceraian, di mana aset-aset yang saya anggunkan sedang proses hitam marita. Entah kenapa saya langsung teringat kata-kata pegawai almarhum bapak saya nih tadi. Saya ulang ya, sangat bagus dan itu benar-benar saya pegang. Itu sebagai gaman untuk menenteramkan hati saya. Jadi judul kita pun juga saya buat pakai bahasa Jawa. Wejangan Jawa sing ampuh kangge gaman. Gaman itu senjata. Nentremke hatimu. Kata-kata ini boleh dikatakan calcul atau mungkin asbun asal bunyi, tapi yang dikatakan oleh mantan pegawai almarhum bapak saya ini orangnya benar-benar bijak. Ketika saya teringat di 2013, jadi saya tuh mungkin kalau saya SD berarti mungkin saya masih 1987 atau 1990 atau 1991 saya lupa, atau 1985 saya lupa. Nduk yen kowe duwe utang lan saiki kondisimu ora duwe duit, ana sing nagih, ditemoni lan disauri. Ora perlu ngindo, tidak perlu menghindar. Ning yen kowe duwe utang lan saiki kondisimu duwe duit, sing nagih utangmu sauren. Saya ulangi lagi loh tadi sampean kedua, karena ini bagus sekali kata-kata pegawai ini. Jadi saya bagikan pada Anda, sudah saya jelaskan, sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Mungkin Anda yang bukan beradat istiadat dari
Jawa Tengah, seperti di Solo, Jogja, Anda mungkin bingung dengan bahasa Jawa tadi. Jadi itu tolong saya himbau pada Anda semua yang saat ini mungkin sedang menunggak hutang kartu kredit, gunakanlah pakem. Pakem itu prinsip yang tadi ada wejangan yang sudah saya sebut. Jadi ketika kita tuh memang sedang berhutang dan kita ini memang sedang belum ada dana, maksudnya belum ada dana tuh untuk makan saja masih kurang, bukan berarti tidak punya uang sama sekali. Kalau masih dalam kondisi demikian dan ada yang menagih, mempertanyakan tentang hutang kita, itu jangan dihindari. Tolong jangan dihindari. Tolong jangan memilih sebagai seorang pecundang. Tolong jika Anda laki, Anda lebih memilih untuk gentleman, bukan sebagai seorang pengecut. Ditagih, ya ditemoni. Dan ketika kita tidak punya uang, ya senjata kita atau bahasa Jawanya gaman kita ya cuma disauri. Saiki aku durung duwe duit kanggo bayar utang. Selesai. Dan wejangan yang paling dahsyat, dan itu saya pegang dalam prinsip hidup saya. Ning nek kowe wis duwe duit lan sing nagih utangmu teko, nagih sauren. Jadi kalau ketika kita nanti sudah punya uang dan kebetulan ada penagih hutang yang menanyakan tentang hutang kita, ya kita bayar. Itulah prinsip dari apa yang saya propagandakan di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Jadi saya sangat singkat video ini, bahwa tidak ada salahnya saya membuat video ini agar supaya entah sugesti saya yang mana, entah pencerahan saya yang mana, saya buat variasinya banyak. Harapan saya salah satu dari video saya ketika Anda dengarkan, ketika Anda tonton, bisa mengena di hati Anda. Mengena di hati Anda dan bisa menjadi Anda buatkan sebagai prinsip hidup atau pakem kehidupan. Dan ketika itu sudah melekat menjadi kekuatan iman, maka Anda ketika memang harus tidak ada pilihan, harus menunda hutang kartu kredit atau KTA, tidak mengalami problematika, tidak mengalami gundah gulana, tidak mengalami stres apalagi depresi. Kuatkan iman Anda ini dengan banyak untuk berdoa. Gunakan poster iman Anda dengan prihatin, meditasi, atau menjalani puasa-puasa. Jadi saya ini karena kecilannya adalah hidup di desa, jadi saya tuh tidak artinya musyrik, tidak artinya cenayang,
Tidak. Tapi itu adalah melatih mental saya dengan cara prihatin puasa. Ngerawat itu pada hari-hari tertentu saya tidak makan daging. Atau dulu zaman almarhum bapak saya tiru beliau. Beliau ini seringkali melakukan mutih. Mutih ini lebih berat daripada ngerawat. Kalau ngerawat nasi, sayur, teh manis masih oke. Sirup pun masih oke. Intinya itu bukan daging. Atau kalau istilah Mandarinnya tuh jiaje. Tapi kalau mutih ini benar-benar berat. Mutih ini hanya boleh air putih dan nasi putih. Dan saya kasih tahu lagi bahwa ini sangat berguna untuk memupuk iman kita. Kita harus setiap saat senantiasa waspada, siaga, dan lebih condong ke agar supaya kita ini hidup ini bisa merasakan maknanya. Jadi Anda bisa mungkin bermeditasi. Meditasi itu tidak melulu berarti itu adalah sebuah agama Buddha, Anda menganut Buddha, karena saya mendengarkan ajaran-ajaran Bante, mereka ini tidak ingin mempropagandakan untuk menjadikan seseorang memeluk agama Buddha. Mereka hanya berbagi dharma, ambil yang positif untuk bisa menjadikan hidup kita lebih baik. Saya juga ketika di lingkungan kejawen tadi, saya juga sudah membiasakan toto kromo. Jadi banyak ya yang dikatakan atau diajarkan, tidak hanya pegawai almarhum bapak saya yang bernama Mbah Bagong, tapi saya juga pernah diajarkan untuk membaca rapal. Rapal itu renungan atau doa ya. Jadi kalau misalkan balik lagi kita misalkan pada sudut pandang agama Buddha, umat Buddha selalu biasa membaca parita. Kalau mungkin umat beragama Islam selalu membaca Al-Quran, mengaji. Bagi yang beragama Kristen atau Katolik, mungkin seringkali membaca Alkitab. Dan itulah yang penting sekali untuk memperkuat iman kita. Ketika kita diserang oleh debt kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang ke rumah atau ke tempat bekerja. Ketika kita sedang diserang oleh deskom, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, entah yang ditelepon fix line tempat bekerja kita, entah yang ditelepon nomor fix line rumah kita ataupun handphone kita. Dan ketika mereka membuat hati Anda gundah gulana, mereka ingin memberikan sugesti yang negatif, tak lain tak bukan agar supaya Anda mau membayar hutang dengan apapun caranya. Tidak logik, wong memang kondisinya tidak mampu, hanya karena Anda di pressure
Anda berbuat hal-hal yang nekat. Jangan sampai Anda lakukan. Saya sebelum menutup video akan memberikan sebuah rapal. Rapal itu bukan musyrik, bukan saya cenayang, bukan, ini benar-benar positif adanya. Positif adanya kayak misalkan kita naik pesawat, di belakang kursi yang kita duduk selalu ada doa untuk penerbangan, entah itu untuk yang beragama Islam, entah itu yang beragama Katolik, entah itu yang beragama Buddha, Hindu, Kristen, dan banyak agama lain yang ada di negara kita. Ketika itu saya merhatikan di sebuah airline terkenal BUMN itu ada. Oleh karena itu, sebelum saya menutup video ini, saya bagikan sebuah rapal dan juga akan saya jelaskan maknanya. Saya tidak menyuruh Anda meniru, saya tidak menyuruh Anda meyakini apa yang akan saya ucapkan, tapi apa yang akan saya ucapkan ini adalah salah satu senjata atau gaman pamungkas saya ketika saya sedang galau. Baik, akan saya mulai membaca. Niat ingsun wong arembuk, sawijine perkara kang wigati. He para kanca, padha wigatekna pawartan ingsun. Ilat ingsun kaya kilat, pangucapan ingsun kaya gelap. Si jabang bayi kaget, sakala lumayu ngideri jagat. Pok ilat mati tanpa ngucap, jula carikem arca sirep, bumi pepet. Itu adalah sebuah rapalan, itu adalah sebuah, bagi saya adalah sebuah renungan. Ketika saya galau, ketika saya harus bertemu dengan orang untuk bersengketa, saya meminta petunjuk pada Yang Kuasa. Tapi sudah saya katakan tadi bahwa banyak sekali cara dan pasti ada salah satu cara yang mengena di hati Anda. Klik istilahnya. Jadi apa yang saya ucapkan tadi intinya adalah niat ingsun wong arembuk. Niat saya itu adalah untuk kita berbicara dengan baik-baik. Sawijine perkara kang wigati. Niat ingsun wong arembuk, sawijine perkara kang wigati. Artinya saya kepingin kita tuh bicara baik-baik. He para kanca, padha wigatekna pawartan ingsun. Halo pada teman-teman, tolong dengarkan kata-kata saya. Ilat ingsun kaya kilat, pangucapan ingsun kaya gelap. Itu ada sebuah make a wish atau sebuah janji bahwa apa yang tak katakan itu bukan cuma omong doang, bukan cuma janji, bukan cuma bohong-bohongan, tapi akan saya berusaha untuk menepati. Ilat ingsun kaya kilat, pangucapan ingsun kaya gelap. Si jabang bayi kaget, sakala lumayu ngideri jagat. Ini juga
sebuah make a wish yang intinya bahwa positif adanya. Mungkin ini masih kata-kata atau rapalan tadi mungkin ditelaah dari bahasa Sanskerta mungkin. Jadi setelah si Jabang Bayi Kaget Sakala Mayu Mitri Jagat ditutup dengan po ilat mati tanpa ngucap. Jolo carikem arca sirep bumi pepet. Itu semua dua kata terakhir tidak lain tidak bukan adalah sebuah wishing, harapan, dan itu yang terbaik. Semoga dengan kita sering tidak beda dengan agama Buddha. Mereka sering sekali mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Itu juga sering sekali saya katakan. Jadi saya ini senang mengambil intisari yang baik-baik. Entah itu dari kejawen, dari agama Islam kiblatnya, atau dari agama Buddha kiblatnya, atau dari agama Katolik kiblatnya, Kristen kiblatnya, Hindu kiblatnya, atau lainnya. Yang penting itu bisa menenteramkan hati saya, itu akan saya pegang dan saya akan rekod di dalam kepala saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga pencerahan, sugesti yang saya berikan ini bisa mengena di hati Anda dan senantiasalah hidup penuh sukacita, penuh berkat, dan jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.